Pernah kan perut rasanya melilit nggak karuan karena diare? Nah, ternyata ada loh solusi sederhana yang bisa kita lakukan sendiri di rumah untuk bantu meredakannya. Di sini kita akan belajar teknik pijat mandiri yang gampang banget. Oke, kita bakal bahas langkah demi langkah cara melakukan pijat mandiri ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Ini kuncinya relaksasi. Kenapa? Soalnya sebelum kita mulai pijit-pijit, tubuh dan pikiran kita harus tenang dulu biar hasilnya maksimal. Coba cari posisi paling enak buat kamu ya. Mau duduk santai atau rebahan, bebas. Yang penting bikin tubuh kamu rileks dulu sebelum kita lanjut. Sekarang yuk kita atur napas bareng-bareng. Coba tarik napas pelan-pelan, kira-kira 3-5 detik. Tahan sebentar, terus hembuskan. Ulangi gerakan ini sekitar 5-8 kali. Rasain deh tubuh jadi lebih tenang kan? Nah, kalau udah rileks, kita masuk ke bagian kedua, yaitu teknik pijat tubuhnya. Kita bakal fokus ke area punggung dan perut dulu. Pertama-tama, kita mulai dari punggung. Cukup usap-usap aja area punggung dengan lembut. Gerakannya bisa dari atas ke bawah, terus balik lagi dari bawah ke atas. Ingat, kuncinya itu gerakannya harus pelan dan menenangkan. Nggak perlu lama-lama kok, cukup lakuin pijatan ini selama 1-3 menit aja. Ini udah cukup banget buat bantu meredakan ketegangan. Oke, dari punggung, sekarang kita pindah ke perut. Caranya pakai gerakan mengusap yang lembut dari atas ke bawah. Penting banget ya, gerakannya searah begini, karena ini membantu menenangkan sistem pencernaan kita. Soal durasinya, tiap tekanan itu cukup 3-8 detik aja. Terus diulang sekitar 3-5 kali. Sekali lagi, ingat ya, pelan-pelan dan lembut aja. Nah, setelah gerakan mengusap tadi, kita lanjutin lagi. Kali ini, coba deh pakai gerakan melingkar, sambil agak digetarkan sedikit di area perut. Ini tujuannya buat ngasih stimulasi yang berbeda. Oke, masuk ke bagian ketiga. Ini bagian yang paling menarik. Refleksiologi telapak kaki. Jadi sekarang kita bakal fokus ke titik-titik tertentu di telapak kaki yang katanya, nih, nyambung langsung ke sistem pencernaan kita. Caranya gampang kok. Kamu bisa pakai ibu jari atau bahkan tumit tangan buat neken dan mijat telapak kaki. Tekanannya pas aja ya, jangan sampai sakit. Yang penting terasa, tapi tetap nyaman. Untuk setiap titiknya, tekan selama kurang lebih 5-8 detik. Habis itu, ulangi lagi 3-5 kali. Kuncinya di sini adalah konsisten ya. Terus, titik-titik mana aja sih yang perlu kita pijit? Nah, ini dia nih daftarnya. Ada titik yang terhubung ke jantung, adrenal, lambung, pankreas, sampai usus dan ginjal. Dengan menargetkan titik-titik ini, kita bantu sistem pencernaan buat kembali seimbang. Bisa dilihat di gambar ya. Ini contoh titik-titik refleksinya yang bisa ditekan pakai ibu jari. Oh iya, ada catatan penting nih. Karena ini di telapak kaki, kadang agak susah ya buat jangkau sendiri. Jadi jangan ragu buat minta bantuan orang lain biar tekanannya lebih pas dan efektif. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Setelah selesai mijat, ada beberapa hal penting nih yang perlu kita ingat. Dan langkah penutupnya gampang banget. Cukup minum air putih yang cukup. Ini penting banget buat bantu tubuh tetap terhidrasi dan mempercepat proses pemulihan. Terus, seberapa sering sih boleh dilakuin? Pijatan ini aman kok dilakuin 1 atau 2 kali sehari. Tapi yang paling penting, coba dengerin tubuh kamu sendiri. Kalau terasa nggak nyaman, ya jangan dipaksa. Nah, ini yang paling penting buat diingat ya. Pijatan ini sifatnya hanya membantu atau suportif. Ini bukan pengganti pengobatan medis. Jadi kalau diarenya nggak sembuh-sembuh atau malah makin parah, jangan tunda-tunda, langsung hubungi dokter ya. Lihat kan, ternyata teknik sesederhana ini bisa banget loh mendukung kesehatan tubuh kita. Ini jadi pengingat ya, kalau kadang hal-hal kecil yang kita lakukan dengan sadar, itu punya dampak besar. Nah, jadi penasaran kira-kira praktek sederhana apa lagi ya yang bisa kita coba buat merawat tubuh kita? Sekian dulu ya, terima kasih sudah menyimak.